menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Gina Nur Hikmah dari Akademi Kebidanan Anugerah Bintang Tanjung Pinang. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai wanita di pusat rehabilitasi. Wanita merupakan objek utama dalam asuhan-asuhan yang dilakukan dalam bidang kebidanan. Dalam kenyataannya, tidak sedikit wanita yang mengalami permasalahan dalam hidupnya sehingga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Adapun masalah-masalah tersebut diantaranya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kemudian wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersil, kemudian wanita yang mengidap kanker payudara. Nah, rehabilitasi sendiri merupakan program untuk memulihkan pasien baik penyakit fisik maupun psikologis. Program rehabilitasi individu mencakup penilaian awal, kemudian pendidikan pasien, kemudian pelatihan, dukungan psikologis, serta pencegahan penyakit. Saat ini, pemerintah telah mendirikan berbagai pusat rehabilitasi. Di antaranya seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pusat rehabilitasi untuk wanita pengguna narkoba, kemudian pusat rehabilitasi PSK, kemudian pusat rehabilitasi untuk wanita pengidap kanker payudara. Namun, sebagian upaya rehabilitasi tersebut dinilai masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, seperti upaya dari rehabilitasi PSK sendiri dinilai kurang sesuai dengan pekerja seks tersebut, karena pekerja seks yang telah menjalani rehabilitasi tersebut ternyata tidak menggunakan skill dan keterampilan yang mereka dapatkan selama di pusat rehabilitasi. Kelemahan tersebut karena pemerintah masih menolak. Di satu sisi, pemerintah mengambil keuntungan dengan menarik pajak dari mereka. Di pihak lain, belum ada peraturan yang secara tegas melindungi pekerjaan mereka karena statusnya yang ilegal. Menurut Dr. Nafisah DSA MPH, pemerhati kesehatan perempuan memperkirakan jumlah pekerja seks komersil yang berada di lokalisasi hanya sekitar 10%. Hal ini berarti pekerja seks komersil yang berada di luar lokalisasi jauh lebih besar jumlahnya. Nah, dengan adanya permasalahan wanita seperti yang telah disebutkan tadi, kita sebagai bidan harus mengetahui bagaimana memberikan pelayanan rehabilitasi kepada wanita-wanita tersebut. Pada dasarnya, program rehabilitasi memiliki dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu bentuk layanan kesehatan terpadu di bawah naungan rumah sakit yang dikoordinasi dokter spesialis rehabilitasi medis. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses revolusionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat dan sesuai dengan tatanan norma yang ada di dalam masyarakat. Rehabilitasi ini sendiri mencakup dua hal, yaitu rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Rehabilitasi fisik mencakup latihan bahu setelah pembedahan, kemudian perawatan lengan atas untuk mencegah pembengkakan kerusakan getah bening, kemudian gizi seimbang dan perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kesembuhan. Kemudian rehabilitasi mental mencakup dukungan yang kuat dari pasangan, keluarga, teman, dan kelompok pendukung, dan wanita bisa merasa aman jika dia tahu kemungkinannya untuk sembuh. Kemudian, rehabilitasi mental juga upayanya dengan cara memeriksakan diri ke dokter secara rutin. Rehabilitasi medis membantu dalam penanganan yang pertama untuk gangguan tumbuh kembang atau cacat bawaan dari lahir hingga dewasa, kemudian menangani ancaman kecacatan karena penyakit atau cedera, kemudian dampak psikologis, sosial budaya atau vokasional. Nah, program untuk penanganan wanita di pusat rehabilitasi itu terdiri dari pendidikan agama yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor, kemudian
psikoterapi perorangan atau individual psikoterapi, kemudian pendidikan umum, kemudian pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani atau olahraga, serta rekreasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.